Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cita Tambolon dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301062. Melalui video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara passing data dari view ke controller, yang kedua bagaimana validasi Laravel, yang ketiga bagaimana pembuatan simple login. Nah, kita langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih proses passing data dari view ke controller. Nah, kita membahas dulu. Nah, passing data control itu dapat dilakukan melalui submit form atau ajak request. Nah, biasanya jika mempassing data dari view controller yaitu aksi dari si user ketika mengakses sebuah website atau aplikasi yang dimana memerlukan form inputan seperti data-data yang diinginkan yang akan dikirimkan ke controller. Nah, biasanya data-data yang diinginkan itu saat pertama kali login. Untuk contohnya, contoh submit form, dimana Outlook ini adalah URL yang akan dikirimkan request dengan metode HTTP yaitu POST. Nah, seperti biasanya ini input type untuk username text, dan untuk type dari password itu adalah password, karena akan otomatis mengenkripsi daripada password yang kita inputkan. Nah, button type submit ini adalah tombol submit yang akan menyimpan data-data yang sudah kita inputkan. Nah, jika kita menggunakan cara kedua yaitu AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML, yaitu request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Nah, untuk contohnya ini sudah ada contoh codingannya, di mana URL adalah URL yang akan dikirimkan request. Yang ini login ini login dengan metode HTTP yaitu POST, dan data yang akan dikirimkan berupa username John, password 12345. Nah, jika pemanggilan berhasil, fungsi pemanggilan berhasil, maka akan menampilkan success function response. Nah, untuk tampilan berhasilnya kamu menampilkan nih data submit successfully. Nah, jika pemanggilan tidak berjalan dengan baik atau error, maka kamu menjalankan function di mana XHR status error, di mana kamu menampilkan ke view ini error encoded plus error, itu statusnya kan ditampilkan. Nah, untuk pengaplikasiannya kita langsung saja ke VS Code nya. Kita langsung saja membuat function sign up di home controller kita. Itu sini kita sudah membuatnya, dimana public function sign up ini menggunakan request dan parameter request ini berfungsi untuk menyatakan parameter ini menerima objek request yang dikirimkan melalui form atau request lainnya. Nah, untuk DD parameter request all ini, dimana DD adalah singkatan dari DAMDAI yang digunakan untuk debugging Laravel. Nah, untuk parameter request all ini yaitu dimana akan mengembalikan semua data yang dikirim melalui form atau requestan lainnya. Nah, data-data yang dikirimkan dibuat menggunakan array parameter page data, dimana kamu mengembalikan name, email yang telah diinputkan, dan password yang telah diinputkan akan menampilkan kepada si pengguna. Nah, sebelumnya kita harus membuat root terlebih dahulu untuk pemanggilan function ini. Kita langsung saja ke web.php. Nah, saya sudah membuat ini root post home sign up home control course, yaitu sign up nama function tadi. Nah, di sini menggunakan metode HTTP post yang dimana kan hanya menampilkan saja hasil dari penginputan user tadi. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengubah yang ada di view ini di home. Ini actionnya kita menambahkan add CSRF, dimana fungsinya ini dalam format HTML untuk menyertakan token
CSRF secara otomatis memverifikasi bahwa request berasal dari pengguna yang sah, seperti memprotek inputan tersebut. Nah, kita langsung saja melakukan pemanggilan yang di project kita. Ini sudah terhubung, kita buat /Kmart My View. Nah, inilah tampilan awalnya dan inilah form penginputan yang akan diinputkan oleh pengguna. Saya akan buat juta bolon, 7, dan kita random saja 1 2 3 L 1 2 3 4 5. Oke, kita submit dan ini tampilannya, dimana fungsi mengembalikan tadi mengembalikan nama, email, dan password. Nah, untuk langkah kedua untuk selanjutnya kita akan mengubah tampilan setelah di submit tadi agar menggunakan CSS adalah lebih indah. Nah, untuk langkah pertama kita langsung saja membuatkan sign up success.plate ini sebagai tampilan view-nya. Kita copy dulu. Kita langsung ke view, membuatkan ini. Oke. Kita mengcopy codingan yang telah ada di modul, terus kita tempel. Nah, untuk function tadi ini kita komen saja yang request all ini karena akan menampilkan juga. Nah, untuk pemanggilannya kita langsung saja ke browser tadi. Nah, di sini coba kita inputkan L1234. Nah, kita klik submit. Nah, yang tampilannya akan seperti ini. Welcome Jitambolon. Ini adalah email dan inilah password ya. Berbeda dengan tampilan pertama tadi karena tidak menggunakan view sebagai percantikannya. Dan untuk langkah berikutnya, topik berikutnya yaitu Laravel validasi, yang dimana merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya, kita telah membuat form-form yang bisa diinputkan oleh si pengguna dengan cara yang tidak mempunyai ketentuan. Nah, untuk membuat validasi tersebut, kita membuat sebuah aturan yang dimana ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diikuti oleh si pengguna. Gunanya untuk lebih menjaga data agar biasanya data-data yang asal diinputkan tersebut berisiko untuk diambil oleh pengguna lainnya atau hacker. Maka untuk mengatasi itu kita langsung saja membuat mengcopy ini di function sign up yang telah kita buat tadi. Ini kita buat di home controller. Nah, di sini untuk validasinya nama itu yang ini wajib diisi dan maksimal 10 karakter. Nah, untuk email sendiri wajib diisi required, yaitu menggunakan email tipe email yang menggunakan @ dan .com. Nah, untuk password sendiri ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama wajib diisi, yang kedua itu berupa string yaitu angka dan nomor minimal 8 karakter, yang dimana harus mengandung 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 angka. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat tampilan jika ketentuan-ketentuan ini tidak berjalan, maka akan menampilkan pesan error.
kita langsung saja ke Homelite dan meletakkan alertnya di bagian atas form action ini agar divalidasi terlebih dahulu sebelum masuk. Nah, ini adalah alert yang sudah diinputkan. If ini menampilkan jika ada error validasi yang terjadi di dalam form penginputan. Nah, untuk div class sendiri itu adalah membuat pemberitahuan dengan menambah visual dengan menggunakan kelas dari Bootstrap, yaitu alert danger. Nah, untuk for each ini menampilkan apa-apa saja yang error tersebut, yaitu kan telah dibuat dalam bentuk parameter error. Nah, parameter error ini adalah menyimpan semua pesan-pesan error yang ada di Bootstrap alert danger tadi. Nah, fungsi dari ini tag li dan ol ini dimana menampilkan pesan error itu secara list atau looping ya, dimana jika error tidak sebaris semuanya maka dibuat poin per poinnya dalam tampilan kita. Nah, kita langsung saja mengecek mengaplikasikannya. Kita coba menggunakan ini data nih. Coba kita submit. Nah, maka nama yang diisi itu harus lebih dari 10 karakter, 8 karakter untuk password, dan password ini tidak sesuai dengan format. Nah, kita coba menggunakan ini. Oke, email address gmail.com dan password the name field must not be good. Nah, tampilan seperti ini jika kita salah dalam penginputan tidak sesuai dengan ketentuan, maka langsung fill dari form ini langsung kosong. Nah, untuk agar tidak berulang-ulang kita mengisikan form ini, maka kita harus membuat data yang kita inputkan sebelumnya tetap berada di form ini. Nah, kita akan menggunakan fungsi seperti ini. Kita ke modul terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan ini pada form penginputan tadi kita menggunakan alt ini. Nah, di sini kita telah menambah untuk fungsi alt tadi, dimana akan tidak langsung mengosongkan field yang telah kita isi sebelumnya jika error. Nah, untuk pengaplikasiannya kita coba seperti ini. Kita coba salah dulu. Email address. Nah, di sini telah ada menampilkan error di mana tidak sesuai dengan peraturan yang telah kita buat, tetapi fieldnya tidak langsung kosong, akan menampilkan input yang telah kita isi sebelum ini error. Nah, kita mencoba mengulangnya. This one. Ini coba kita ubah cerita @gmail
untuk passwordnya kita coba. Nah, tampilannya kan seperti ini, dimana welcome juta seperti tampilan sebelumnya, tapi ini mempunyai ketentuan validasi yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu pembuatan simple login, dimana kita akan membuat controller terlebih dahulu dengan nama out controller. Nah, di dalam out controller nanti kita akan membuat dua function di index, yaitu login form. Kita langsung saja membuat controllernya itu sini, terminal. Artisan make controller. Ini tidak seperti ini, guys. Make controller. Namanya itu out controller. Nah, saya menggunakan yang resource, dimana tinggal menambahkan tanda penghubung dan resource. Control klik. Nah, di sini telah menampilkan out controller. Nah, kita akan membuat function di index. Di sini saya sudah membuat out controller yang kita buat menggunakan resource tadi, dan di sini saya sudah menggunakan function, yaitu yang pertama public function index, dimana akan menampilkan login form nanti. Ini login form ini menggunakan tampilan view nanti ada di class view. Nah, untuk public function loginnya ini menggunakan parameter request, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti menggunakan modul, jadi kita akan memastikannya terlebih dahulu. Nah, di sini function loginnya itu menggunakan validasi, di mana password minimal 3 karakter yang harus ada huruf kapitalnya. Nah, di sini saya sudah membuat required minimal 3, yaitu request A sampai Z itu huruf kapital, 1 huruf. Nah, selanjutnya jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Nah, di sini menggunakan fungsi yang ini, dimana kita sudah men-setting username kita dan password kita. Nah, di dalam ini saya menggunakan J dengan akhiran NIM saya 2357301002. Nah, jika tidak sesuai dengan inputan yang sudah saya buat ini, maka akan menampilkan pesan error dan menampilkan ke halaman login form lagi. Nah, untuk login form selanjutnya kita akan membuat login form .blade.php, dimana ini pastinya berada di class view. Nah, di sini saya sudah membuat mungkin seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat kelas login formnya, dimana ada beberapa tambahan dari modul tadi. Jika di modul seperti ini, maka saya menambahkan dengan beberapa ini. Nah, fungsi yang ada di sini itu seperti sama halnya dengan fungsi waktu pertama kali yang ada di home controller, dimana akan menampilkan error dan menggunakan bootstrap pemberitahuan error. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena di sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Nah, kita langsung saja ke if ini.
Nah, ini if set ini mengecek apakah variabel tersebut ada atau tidak. Nah, jika variabel ini ada, variabel dalam parameter result ini ada, maka tidak akan mengeksekusi codingan yang ada di bawahnya. Nah, jika variabel itu tidak ada, maka akan menampilkan ini pesan sukses. Nah, untuk div class alert success ini itu sama halnya dengan alert danger ini menggunakan bootstrap, yang dimana akan menampilkan login berhasil dengan style yang berbeda. Untuk else if nya dimana akan menampilkan pesan error, dimana akan menampilkan menggunakan bootstrap juga yang menggunakan alert danger, menampilkan login gagal dengan gaya style yang berbeda. Nah, untuk text center sendiri yaitu meratakan, membuat huruf berada di tengah. Nah, untuk ketentuan selanjutnya, buatlah root. Nah, ini sudah ada. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirimkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat root, yaitu pemanggilan function yang telah kita buat tadi, dimana root menggunakan get dan form login menggunakan post. Kita langsung saja ke web.php. Nah, di sini saya telah membuat root get. Ini sudah ditentukan namanya, yaitu /out, yang dimana akan memanggil dari out controller yang mempunyai kelas index. Nah, pastinya kelas index ini akan memanggil from login form tadi yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mengisi dari get ini, kan ini get dimana akan mengambil informasi, mengambil inputan. Nah, setelah inputan telah diambil, akan berada di kelas login, yang dimana namanya ini akan otomatis beralih ke /out/login. Nah, ini berada di out controller juga, yaitu kelas login. Nah, sepertinya sudah sesuai semua, maka kita mencoba pengaplikasiannya. Kita langsung saja ke sini. Nah, ini kita coba ulang. Nah, kita menggunakan ini untuk pencarian di Chrome kita, /out. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kan yang kita inputkan tadi adalah satu huruf kapital dan nim. Nah, jika kita menginputkan hanya nim saja, 10. Nah, the password file format is invalid, dimana tidak sesuai dengan yang kita inputkan tadi, atau tidak menggunakan huruf kapital sesuai dengan validasi yang telah kita buat. Nah, dan ini adalah fungsi daripada bootstrap tadi, agar tampilan errornya itu tidak berantakan. Selanjutnya kita akan membuat versi benarnya 10.62. Nah, ini telah berhasil, dimana menampilkan pesan login berhasil. Oke. Materi yang saya paparkan sudah selesai. Mungkin saya akan menutupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dari awal pertengahan hingga akhir, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.